Shalom Jemaat Kebenaranku Church. Apa kabar Anda pada saat ini? Saya percaya pasti jawabannya luar biasa, ya kan? Walaupun Anda mungkin saat ini lagi nggak biasa-biasa, saat ini mungkin lagi mikirin utang di warung, lagi mikirin hal-hal yang nggak biasa, mungkinnya ada banyak masalah yang lagi mendera pikiranmu. Tapi biarkan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan biarlah kasih Yesus juga mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Yuk, sebelum kita mendengarkan renungan kita pada saat ini, yuk sama kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang memberikan kemerdekaan buat kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang membuat kami menjadi lebih mengerti Engkau mementingkan hubungan lebih daripada segalanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu firman yang akan saya bagikan untuk Anda pada saat ini adalah dari Kolose 3 ayat 14. Firman Tuhan katakan gini, dan lebih daripada itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tema yang akan saya bagikan pada saat ini, saya berikan judul, saling sayang dan bukan saling saing. Seringkali mungkin di dalam pelayanan, pekerjaan, sekolah, usaha, yang namanya bersaing itu jadi hal yang wajar, bener gak sih? Kita seringkali ngerasa kalau ada orang yang lebih hebat dari kita, wah saya gak boleh kalah, saya harus lebih hebat dari dia. Kalau misalkan ada orang dapat order lebih banyak, saya juga gak boleh kalah. Habisnya kan dari kecil kita seringkali dididik bilang gini, dia aja bisa, masa kamu gak bisa? Lama-lama tanpa kita sadarin, yang tadinya kita bilang bahwa persaingan itu harusnya jadi sehat, tapi persaingan itu menjadi sakit buat kehidupan kita. Lama-kelamaan kita ternyata ditimbun sama satu rasa yang namanya iri hati. Iri hati itu menjadi borok di dalam hati kita karena kita ngerasa bahwa kita nggak boleh kalah dengan teman kita, dengan orang sekitar kita, karena toh udah wajar kan harus bersaing sama mereka. Yuk, ternyata apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah saling sayang dan bukan saling saing. Karena kalau kita mengedepankan saling saing, nanti engkau akan ngerasa iri kalau misalkan ada satu orang yang hidupnya mungkin sering diundang di sebuah gereja, lebih banyak gereja, jatuh khotbahnya lebih banyak, sedangkan engkau enggak ngerasa, ih apa sih yang dia bisa, yang aku nggak bisa. Kalau misalkan ada teman yang jualan sales lebih banyak daripada kamu, terus ternyata Anda pada saat itu, pada bulan ini nggak sampai closing dengan angka terbaik, Anda akan bilang, dia sih pasti kadang ngejilat atasan, makanya dia lebih senang dengan atasan. Padahal gak ada hubungannya antara closingan dengan atasan suka sama dia. Dan pasti banyak lagi hal-hal yang ngebuat kita akhirnya membuat hati kita jadi punya penuh dengan borok yang namanya iri hati. Saudara, bukankah kita diajar sama Tuhan bahwa dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Dimanapun kita ditempatkan sama Tuhan, kita harus menganggap mereka adalah keluarga. Kenapa? Karena harus ada kasih yang menyempurnakan, kasih yang mengikat, kasih yang membawa kita untuk jadi hidup lebih benar daripada sebelumnya. Tuhan ingin kita didesain menjadi manusia-manusia yang penuh dengan kasih. Dan setiap orang agar mereka bisa melihat kasihnya Yesus melalui kehidupanmu. Nah, kalau kita merasa bahwa saing itu menjadi lebih penting daripada sayang, yang ada adalah kita mengedepankan iri hati, mengedepankan permusuhan daripada persahabatan di dalam keluarga kita, di dalam tempat usaha kita, di dalam tempat pelayanan pun bahkan bisa saling sikut. Karena kita ngerasa saling saing lebih penting daripada saling sayang. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita paham yuk, bahwa setiap orang udah punya perannya masing-masing. Setiap orang udah punya berkatnya masing-masing. Coba bayangin, ini baru-baru ini kan kita lagi heboh nih sama pemain sepak bola kan. Tim nasional Indonesia lagi didukung sepenuh-penuhnya sama setiap warga negara Indonesia saat ini. Bayangkan kalau misalkan setiap orang di dalam tim sepak bola itu ngerasa bahwa bagian ini lebih penting. Setiap pemain kita tahu bahwa punya posisi, punya peran yang beda. Ada yang tugas sebagai striker, ada yang tugas sebagai back, ada yang tugas sebagai kiper. Dan setiap pemain pasti fokus dengan kemenangan. Tapi bayangin kalau misalnya fokusnya adalah untuk dirinya sendiri. Dan semua orang pengen pegang bola semuanya. Semuanya pada pengen ngegolin. Ya kiper maju ke depan, ya back semua maju ke depan juga. Striker juga ikut nyerang. Ya pasti nyerang lah kalau striker ya. Semua pokoknya harus nyerang semua. Gak ada yang jaga di belakang, gak ada yang jadi kiper, gak ada yang jadi back. Apa yang terjadi? Boro-boro tujuannya akan tercapai. Yang ada gagal total. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau kita di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam tempat pelayanan kita akhirnya mementingkan diri kita sendiri. Kita pengen diri kita menonjol lebih besar daripada orang lain. Orang lain bodoh amat, yang penting saya sukses, yang lain mau menderita, gak apa-apa.
Yang penting saya dipandang, saya bisa sukses, saya bisa dapat closing yang paling tinggi. Saling saing seharusnya bukan jadi prioritas dalam kehidupanmu. Tapi saling sayang seharusnya menjadi yang utama dimanapun Tuhan tempatkan. Yuk, udah belum Anda jadi orang yang menunjukkan kasih Tuhan, mendemonstrasikan kasih Tuhan, agar ketika mereka bisa melihat ada Yesus dalam dirimu, mereka akhirnya bisa hidup dalam pertobatan. Ketika mereka melihat ada kasih Yesus dalam dirimu, mereka bisa lihat anak Tuhan itu memang beda sama orang lain. Ketika mereka melihat kasih Yesus dalam dirimu, mereka ngelihat bahwa engkau adalah orang yang bisa dipercaya. Keadaan boleh berbeda dengan apa yang menjadi ekspektasimu, tapi kasih gak boleh lepas dari identitas kita sebagai orang percaya. Amin. Kenapa sih kita bisa mengasihi orang lain? Bukan karena kita mampu, tapi karena Yesus sudah lebih dahulu memberikan nyawanya di atas kayu salib, tumpahin darah, kasih pengorbanan, tubuh dan darahnya diberikan pada kita. Dan setiap tetesan darah mengingat nama kita yang ditebus satu persatu. Ada namaku dan nama Anda di dalam setiap tetesan darah di atas kayu salib yang Tuhan tumpahkan. Dia sudah terlebih dahulu memberikan contoh terbaik, teladan terbaik, menunjukkan kasih yang gak bisa dikasih sama orang lain. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk menerima pengampunan, tapi Dia ampuni, Dia berikan kasih. Dan itu adalah Anda dan saya. Kalau Yesus bisa berikan kasihnya kepada orang yang gak layak untuk dikasihi, seharusnya kita pun diberi kemampuan dan membiarkan Tuhan memampukan kita untuk bisa mengasihi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita dan jadi berkat dengan cara yang mudah, yaitu apa? Mengasihi. Yuk, sebelum kita tutup renungan kita pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tulis pokok doamu saat ini di kolom komen. Apa yang menjadi keluh kesahmu? Apa yang menjadi kerinduanmu untuk Tuhan lakukan dalam kehidupanmu? Percayalah, dengan penuh kasih dan penuh kerendahan hati, datang pada Tuhan. Dan percayalah, mujizat terjadi. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang terikat dilepaskan. Engkau yang berbeban berat, Tuhan berikan kemerdekaan buat engkau. Dalam nama Yesus. Satu yang naikkan pujian sama-sama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lagu tadi menggambarkan bahwa kasih Tuhan itu gak ada batasnya. Dia mengajarkan kita bahwa kalau kita punya kasih, seharusnya kita juga berikan kasih itu gak ada batasnya. Yuk sama-sama kita doa. Bapa, berikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa mengasihi. Mungkin kami harus mengampuni orang yang sulit. Mungkin kami harus mengampuni orang yang udah nginjek nama kami, yang udah memfitnah nama kami, yang sudah menikam kami dari belakang. Orang yang kami percaya sudah mengkhianati kami dan kami harus mengampuni mereka. Kami gak mampu, tapi Tuhan ajar kami ya Tuhan untuk dimampukan untuk bisa mengampuni mereka. Kalau ada orang-orang yang lebih hebat daripada kami, ajar kami juga Tuhan untuk gak gampang iri hati, tapi ajar kami untuk bisa mengasihi mereka. Ajar kami Tuhan untuk saling sayang dan bukan saling saing Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, itu yang Kau mau untuk kami bisa mempraktekkan, mendemonstrasikan kasih Allah dimanapun kami ada. Kami doa Tuhan diberkati tempat usaha kami, diberkati studi kami, diberkati keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan, kami mau jadi utusan berkatnya Tuhan, duta berkatnya Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan dan mempraktikkan kasihnya Tuhan kepada kehidupan mereka.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kemampuan yang telah Kau berikan melalui Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena Kau sudah lebih dahulu Tuhan mati buat kami, korbankan nyawa buat kami. Dan sudah sepatutnya sebagai tanda ucapan syukur kami memperhatikan kasih-Nya Tuhan kepada kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, kami telah ucap syukur. Amin. Kenakan kasih sebagai identitasmu sebagai orang percaya. Yang punya surga, kerasiinlah video. Tuhan Yesus memberkati.